Rasa lapar dan bosan akhirnya membuat Air keluar juga dari kamarnya. Padahal dia sudah melakukan ritual wajibnya dengan si pisang, tapi rasa kantuk belum juga menghampirinya. Langkah kaki tergesa sangat menggelitik di telinga dua wanita yang sedang sibuk di dapur, apalagi saat ada salah satu barang yang jatuh akibat ulah si sulung. "Hati-hati kak," ucap Melisa. "Lampunya yang ngalangin kakak mah," sautnya kesal sambil merapikan kabel yang putus. "Itu lampu lagi diem, kamunya aja yang jalan gak pakai perasaan," timpal Reza yang datang tiba-tiba. "Perasaan aku sudah diambil hujan pak," balas Air. "Dasar micin," ejek Reza pada si sulung. "Awas, lantai micin," kakak Air yang bergelayut manja. "Itu mah yang di jari kak," ucap Reza yang memperlihatkan benda yang melingkar di jari manisnya. "Itu bukannya..." "Stop." Melisa memukul anak dan suaminya secara bergantian agar mereka berhenti main tebak-tebakan, karena biasanya putra kesayangannya itu akan menangis jika kalah dari papanya. "Buna, kenapa disuruh udahan sih?" protes Langit yang memang selalu menjadi tim hip-hip hore. "Sakit kepala dengernya," saut Melisa yang kembali melanjutkan meracik bumbu. Sudah ada beberapa makanan yang tersaji di atas meja makan. Lauk, goreng, dan kerupuk tidak pernah absen di keluarga mereka. "Lo yang goreng?" tanya Air kepada istrinya. "Enggak, gue cuma liatin," jawab gadis itu. "Jangan lama-lama liatinnya, ntar dia jatuh cinta sama lo," kakak Air sambil mencium pipi Hujan. Dia kembali pada kegemarannya. Pantang baginya kini melihat sang istri diam. "Au!" pekik Air saat kakinya diinjak oleh Hujan karena rasa malu ketika ia diperlakukan seperti itu di depan papa mertuanya. Bukan menghindar, pemuda manja itu malah menenggelamkan kepalanya di depan dada Hujan, yang berakhir ia harus mendapat pukulan tutup toples dari Reza. "Kenapa sih?" sungutnya kesal saat papa dan istrinya sangat kompak menganiaya dirinya. "Harus menghargai senior kak, gak lihat lawannya papa masih sibuk depan kompor," sungut Reza yang tidak kalah dari anaknya. "Kamar Hujan?" "Gak mau," tolak Hujan cepat. Air yang kesal akhirnya menghampiri adiknya yang sedari tadi tertawa melihat drama paparan kakaknya itu. "Dek, gambar yuk," ajaknya kepada si bungsu. "Gak mau males," saut Cahaya yang kembali masuk dalam dekapan Langit. "Bang, abang tuh gak ribet apa? Dari kecil dipeluk ade mulu," tanya Air yang tidak habis pikir karena keduanya begitu lengket sulit untuk dipisahkan. "Gak pelukan gak enak," cibir Cahaya dengan menjulurkan lidahnya. "Nikah woi," ledeknya kemudian. Bumi yang baru turun dari kamarnya langsung meminta izin untuk keluar sebentar. Ada sesuatu yang mendadak harus ia kerjakan saat ini juga. "Hati-hati ya, cepat pulang saat urusanmu selesai," pesan Melisa kepada si tengah. "Iya mah." Anak tampan itu mencium kedua orang tuanya secara bergantian, hal yang baru pertama kali dilihat oleh Hujan selama ia mengenal sosok Bumi yang pendiam, cuek, dan dingin. Meski semua sifat itu tidak berlaku jika di hadapan kayangan, hanya gadis itu yang tahu bagaimana rapuh dan manjanya Bumi, tak kalah dari sang kakak. "Kenapa lo? Mau juga dicium Bumi?" kata Air yang ternyata sudah kembali duduk di sebelah istrinya. "Enggak," elak Hujan. "Bilang dong kalau mau dicium. Sini, gue cium. Mau yang mana? Ini? Semua aja lah." Air benar-benar menciumi seluruh wajah Hujan tidak henti-hentinya. Meski gadis itu sudah memohon, sampai akhirnya papa gajahnya pun berteriak, "Kakak!" Usai makan malam, Air dan Hujan langsung masuk ke dalam kamar untuk menyiapkan kepulangan mereka ke rumah bunda. Ada beberapa barang dan oleh-oleh yang akan diberikan Hujan untuk wanita itu. "Mau nginep berapa hari?" tanya Air yang duduk di tepi tempat tidurnya. Hujan masih diam. Ingin dia mengatakan angka yang begitu banyak, tapi dia cukup sadar diri dengan posisinya saat ini. "2 malam, boleh?" pinta Hujan dengan pelan. Air sejenak diam dan tanpa berpikir dengan menautkan kedua alisnya, namun sesaat kemudian dia menganggukkan kepalanya tanda setuju. Tentu itu membuat Hujan sangat senang. "2 malam aja ya," kata Air memastikan. Dia tidak ingin bernegosiasi lagi. "Iya, Ai," jawab Hujan sambil memasukkan si pisang ke dalam tasnya.
Lepas berpamitan pada keluarganya, Air dan Hujan langsung menuju lobi. Keduanya menaiki mobil baru milik Hujan yang memang sengaja diparkirkan di apartemen. "Mau lo yang bawa?" tanya Air karena tahu ini adalah mahar darinya untuk sang istri. "Enggak, kayaknya belum bisa deh," jawabnya. Pasangan pengantin baru itu segera masuk ke dalam mobil mewah berwarna putih. Air mulai menyalakan mesinnya kemudian menjalankannya dengan sangat mudah karena sudah sangat terbiasa. "Nanti belajar ya, biar bisa," titah Air yang hanya dijawab anggukan kepala oleh Hujan karena jujur dia takut dengan mobil barunya kini yang dia tahu memiliki harga fantastis. Tidak butuh waktu lama, keduanya pun sudah sampai di rumah Bunda. Air langsung memarkirkan mobilnya di sebelah mobil milik Bunda karena mobil lama Hujan sudah dijual 2 hari lalu, tepatnya setelah sehari pernikahannya. Bunda yang tahu dengan kedatangan mereka pun langsung menyambut di depan pintu. Hujan yang turun lebih dulu langsung berhambur memeluk wanita yang sudah membesarkannya itu, sedangkan Air menyusul di belakangnya sambil membawa beberapa barang. "Bun," sapa Air kepada wanita berkacamata itu. Dalam hatinya dia masih memiliki dendam pada Ana. "Iya Air, bagaimana kabarmu?" "Baik," tanya Bunda. "Baik Bun, Bunda sendiri gimana?" Air balik bertanya sekedar basa-basi. "Seperti yang kamu lihat." Bunda yang tahu mereka akan menginap menyuruh keduanya langsung masuk beristirahat, apalagi saat tahu Hujan ada kelas pagi. "Kita ke kamar dulu ya Bun, nanti Hujan ke kamar Bunda," pamit gadis itu. Ceklek. Keduanya masuk ke dalam kamar Hujan yang selama 10 tahun ini dia huni sendiri. Kamar berukuran kecil yang jika dibandingkan ini hanya seluas kamar mandi suaminya di apartemen. "Tahu deh, lo bakal bisa tidur apa enggak di sini?" ucap Hujan. "Emang kenapa?" tanya Air bingung. "Ini enggak sebagus kamar lo, kasurnya juga biasa dan yang pasti enggak ada AC," jawab Hujan apa adanya. "Adanya cuma kipas angin," tambah gadis itu membuat Air mengusap tengkuknya sendiri sambil tersenyum kecil. "Enggak apa-apa kan?" "Iya, enggak apa-apa. Asal ada lo sama pisang gue pasti bisa merem kok," jawab Air. Hujan pun tertawa, kemudian mengeluarkan sebantal kuning itu dari dalam tas, lalu diserahkan kepada suaminya. "Nih, main dulu sama pisang. Gue mau ngobrol bentar sama Bunda," kekeh Hujan yang langsung pergi. Air hanya bisa merengut kesal karena ditinggalkan. Dia yang bingung harus apa, akhirnya memilih naik ke atas tempat tidur. Dan benar saja jika kasurnya jauh berbeda dengan kasur di kamarnya. "Besok ganti ah," gumam Air. Dia terus memandangi setiap sudut kamar sang istri sambil berpikir apa saja yang harus ia lakukan agar kamar ini jauh membuat ia nyaman jika menginap lagi, mengingat ia sudah berjanji akan menuruti keinginan Hujan jika gadisnya itu ingin pulang. Dengan hanya sekali ketik, dia sudah berhasil membeli semua barang yang akan siap diantar besok pagi. Namun lagi-lagi ide jahilnya muncul. Tanpa sadar, apa yang Air lakukan malam ini ternyata tidak pernah dilakukan oleh papanya selama kedua orang tuanya itu menikah. Tentu dia sangat berbangga diri kali ini. Dengan cepat, dia mengirim pesan pada gajah seniornya. "Pah, kakak nginep di rumah mertua dong." Setelah kejadian hari itu, hubungan keduanya masih berjalan dengan lancar, tak ada kesepakatan untuk berpisah atau sebaliknya. Semua mereka jalani dengan cara memasrahkan segalanya pada Tuhan. Jika kita tidak berjodoh, pasti akan suatu hal yang akhirnya membuat kita berpisah. Namun, jika nyatanya kita berjodoh, tentu akan ada cara di mana kita akan disatukan dalam amin yang sama. Hanya itu niat dalam hati mereka. Bumi dan Kahyangan percaya jika pertemuan mereka bukanlah suatu hal yang tanpa sebab. Tuhan selalu punya alasan di balik rasa cinta yang mereka jaga. "Jumatan di mana?" tanya Kahyangan pada Bumi saat masih dalam mobil. Keduanya baru pulang dari pasar modern untuk membeli beberapa perlengkapan untuk usaha catering ibu. "Tahu nih, masjid di mana ya?" Bumi balik bertanya sambil terus memutar setir mobilnya. Dia terus menjalankan mobil mewahnya dengan kecepatan sedang sambil terus mengedarkan pandangannya. "Tuh dia,"
Seru Kayangan saat melihat sebuah kubah berwarna hijau begitu cantik di bawah langit biru yang begitu cerah hari ini. Bumi tersenyum sambil mengangguk. Dia parkirkan mobilnya di area parkir masjid 3 lantai itu yang mulai nampak ramai. "Mau aku doain apa siang ini?" tanya Bumi sembari membuka satbelnya. "Doa seperti biasanya, aku mau pria tampanku ini selalu menjaga hati dan pandangannya dari wanita lain," ucap Kayangan dengan tangan mengusap putih Bumi. "Aku selalu setia pada satu gadis cantikku yang," balas Bumi sambil terkekeh. "Aku tahu itu, cintamu begitu nyata untukku," sahut Kayangan. Bumi langsung turun meninggalkan Yayang di dalam mobil sendiri saat azan berkumandang. Sedangkan Kayangan hanya bisa menunggu sambil merebahkan punggung di sandaran kursi. Dia sedang menikmati betapa merdunya suara ajakan sholat itu. Hampir 1 jam lamanya, akhirnya Bumi kembali. Satu hal yang paling gadis itu sukai pada saat melihat kekasihnya usai melakukan kewajibannya, rambut sedikit basah dengan wajah yang semakin tampan berseri. "Makin ganteng aja kan?" Sorak kecil Kayangan sembari memandang takjub pria itu. "Tadi nggak ganteng ya?" tanya Bumi dengan memasang wajah menyedihkan. "Kali ini kegantengannya berlipat ganda, kan jadi nggak tega buat ambil kamunya," kekeh Kayangan. Kata ambil yang Bumi tahu adalah meminta ia secara tidak langsung untuk ikut dengan Kayangan, meski itu hanya sebuah candaan karena pada kenyataan keduanya masih berpegang teguh pada kepercayaan masing-masing dalam iman yang berbeda, meski sebenarnya satu Tuhan. Tidak pernah sekalipun ada obrolan tentang ikut siapa dalam hubungan mereka. Semuanya berjalan pada alurnya sendiri, namun tetap saling menghargai. "Kita ke apartemen ya? Mama kangen kamu katanya," ajak Bumi. "Siap bos," jawab Kayangan setuju. Bumi menjalankan lagi mobilnya keluar dari area masjid menuju kediamannya di sebuah gedung tinggi pencakar langit. Bangunan yang menjadi salah satu yang termewah di ibu kota. Obrolan ringan mereka bicarakan sampai akhirnya kereta besi itu sudah berhenti di lobi apartemen. Keduanya turun saling bergandengan tangan, namun baru saja keduanya melangkah menuju lift, ada seseorang yang memanggilnya sambil melambaikan tangan. "Siapa bu?" tanya Kayangan. "Teman futsal aku kesana sebentar ya, kamu duluan saja, gimana?" "Oh, oke," jawab Kayangan tidak keberatan. Bumi langsung menghampiri temannya sedangkan Kayangan berjalan menuju lift. Hanya dia seseorang diri di dalam kotak besi. Pintu lift terbuka lebar, dia segera keluar dan bergegas ke arah tempat tinggal sang kekasih. Di depan pintu dihentikan langkah kakinya karena baru ingat satu hal. "Untung ingat buat lepas ini dulu," gumam Kayangan dengan tangan sibuk membuka kalung berleontin salib yang setia menghiasi leher jenjangnya. Dek, dia tersentak kaget saat bahunya ada yang menyentuh tangan halus yang dia tahu itu bukan tangan sang kekasih. "Jangan dilepas, kamu cantik memakai itu." Kayangan tidak berani menoleh karena dia sudah hafal betul suara siapa yang didengarnya itu. "Yang," panggil Melisa. Dengan degup jantung yang berdetak berpuluh-puluh kali lipat, akhirnya gadis itu memberanikan diri menoleh, memutar tubuhnya agar bisa saling berhadapan dengan ibu dari kekasihnya itu. "Ma," balasnya lirih bahkan hampir tidak terdengar. "Bumi mana? Kok sendiri?" tanya Melisa pada gadis masih menunduk. "Ada temannya di lobi, Ma. Aku duluan kemari," jawab Kayangan. Dia benar-benar tidak berani menatap Melisa. "Oh, ya udah yuk, masuk," ajak wanita itu sambil menggandeng tangan mulus kekasih anaknya keduanya. Kayangan yang sudah nampak pucat, tubuh lemas bagai tidak bertulang saat Melisa membawanya masuk ke dalam apartemen. Bahkan langkahnya begitu gontai seakan tidak mampu menopang dirinya sendiri. "Mama potong kuenya dulu," ucap Melisa saat keduanya langsung masuk ke dalam dapur. Kayangan menarik satu kursi untuk ia duduk, karena keringat dingin sudah ia rasakan. "Kamu mau yang coklat atau keju yang?" tanya Melisa. "Apa aja mah," sautnya dengan nada getir.
Harusnya mama nggak tanya, karena mama tahu keju adalah kesukaan gadis kesayangannya Bumi. Goda Melisa, dia cukup peka tentang perubahan sikap Kayangan hari ini yang tidak biasa. Sayang, Melisa meraih tangan dingin Kayangan, si cantik yang selalu dia banggakan di hadapan banyak orang sebagai calon menantu keduanya. Kenapa? Jangan bersikap seperti ini, mama sedih loh. Rajuk Melisa yang langsung membuat Kayangan mendongakkan wajahnya. Maaf, ucapnya sampai terisak. Tangisnya justru pecah saat Melisa malah memeluknya dengan perasaan penuh kasih sayang. Yaya nggak ada maksud bohongin mama. Yaya nggak maksud begini, Ma. Melisa hanya bisa menghela nafas sambil mengusap punggung Kayangan yang terus berguncang karena tangisnya. Dia biarkan gadis cantiknya itu mengutarakan apa yang dia sembunyikan selama ini. Mama pantas marah sama Yayang. Yayang siap buat tinggalin Bumi, mah. Lirihnya lagi, mata lentiknya kini terlihat merah dan sembab. Mama gak akan lakuin itu. Kalian yang menjalani, kalian juga yang merasakan. Tugas kami sebagai orang tua hanya mendoakanmu dan Bumi. Jika kalian berjodoh, tentu itu sangat membahagiakan. Itulah yang mama harapkan. Tapi jika kalian tidak harus bersama, kamu akan tetap menjadi anak mama, ujar Melisa menenangkan Kayangan. Yayang takut, Ma. Takut buat lepas Bumi. Yayang sayang Bumi. Yayang sayang mama. Gadis itu masih saja terus terisak. Siapapun yang mendengarnya pasti akan ikut larut dalam kesedihannya. Lepaskan perlahan jika kamu tidak sanggup sekaligus, pesan Melisa. Hubungan yang sudah hampir 1 tahun, tapi belum juga mendapatkan jalan tengah bagaimana baiknya. Sepasang kekasih itu sangat egois, tetap mempertahankan keimanan mereka masing-masing. Tak ada yang mau mengalah, mereka hanya berserah sambil menunggu mungkin ada keajaiban datang, memberi jalan pada kisah percintaan mereka. Kayangan yang sudah sangat dikenal sebagai anak Tuhan yang baik, tidak pernah absen ibadah meski tugas kuliah dan kegiatan sosialnya begitu banyak sampai dia harus menguras waktu, pikiran, dan juga tenaga. Begitupun dengan Bumi. Semakin dewasa, dia semakin menjadi sosok pemuda yang lebih baik. Dia yang tidak pernah salah memilih pergaulan dan teman tentu membuat dia masih aman pada jalurnya. Semakin ku genggam, semakin aku lelah, Ma. Derai air mata terus membanjiri wajah cantik oriental Kayangan. Keduanya kini saling memeluk lagi. Hanya terdengar isak tangis antara Melisa dan Kayangan tanpa mereka sadari. Bumi yang sedari tadi berdiri di balik dinding pun menitikkan air matanya. Tangis kedua wanita yang paling berharga bagi Bumi itu pun berhenti saat Melisa melihat anak keduanya itu berdiri di balik dinding. Wanita itu tersenyum saat menangkap sosok buah hatinya dari pantulan layar TV. Kakak, panggil sang mama. Bumi menunduk malu. Dia berjalan mendekat menuju dapur yang memang berhadapan dengan ruang tengah. Dua tempat yang menjadi area favorit keluarganya berkumpul, menceritakan semua aktivitas mereka masing-masing dalam satu hari. Tempat di mana tidak pernah sepi dari gelak tawa, jeritan, bahkan tangisan kakak kembarnya. Kayangan langsung berhambur menghapus air matanya dan langsung memukul lengan Bumi saat pemuda itu sudah duduk di sebelahnya. Kamu kenapa nggak bilang kalau mama udah tahu sih? Protes Kayangan yang hanya bisa dibalas senyum simpul oleh Bumi. Aku belum cerita ya? Kakak Bumi pada Yayang yang ternyata membuat Melisa tertawa. Ada saja tingkah menggemaskan dari anak-anaknya saat bersama pasangan mereka masing-masing. Keributan air dan hujan, romantisnya Bumi dan Kayangan, serta lucunya cahaya dan langit. Semua tidak lepas dari contoh yang selalu dia dan Reja berikan. Kedua orang itu memang selalu terlihat hangat di depan ketiga anaknya. Mama tadi baru ambil kue dari tempatnya Tante Karin. Cobain deh. Keduanya langsung tersenyum. Mereka memang suka dengan kue buatan teman mamanya itu. Rasanya begitu lembut jika masih hangat. Kayangan langsung memotong kuenya menjadi beberapa bagian. Ada 2 rasa yang terhidang di atas meja. Tapi gadis itu tentu memilih rasa keju yang memang rasa favoritnya. Mau bikin minum gak? Tawar gadis itu yang dijawab gelengan kepala.
Melisa yang sudah masuk dalam kamarnya meninggalkan Bumi dan Kahyangan berdua di dapur. Dia memberikan pasangan yang berbeda keyakinan itu untuk lebih leluasa mengobrol tanpanya. "Mama gak marah kan?" tanya Kahyangan. "Enggak, Mama gak marah kok." Kahyangan mengangguk paham. Rasanya kini dia begitu lega saat hal yang dia sembunyikan sudah terkuak dengan sendirinya. Dan yang paling membahagiakan tentu saat dia masih diterima dengan sangat baik, meski dia berbeda sendiri. "Temanku ada acara lusa, kita datang ya?" ajak Bumi. "Kemana? Acara apa?" tanya Kahyangan yang masih menikmati kuenya. "Tunangan, pacaran udah hampir 3 tahun kayaknya," jelas Bumi yang sepertinya lupa ingat. "Kita kapan?" Bumi meletakkan garpu ke sisi piring yang masih ada setengah kue coklat miliknya. "Serius? Kamu mau?" tanya Bumi. "Mau dong, kamu pikir aku main-main? Aku iri lihat air sama hujan, mereka sweet banget. Ya meskipun berantem terus tapi lucu, apalagi udah halal." Kayak Kahyangan yang memang mengagumi sosok hujan yang mampu membuat air berteguk lutut di hadapannya. "Semua pasangan itu kan saling melengkapi, yang?" tambah Bumi setelah meminum air putih. "Aku harap aku bisa mengisi kekosonganmu, Bu. Selalu, kamu yang terbaik dan akan seperti itu selamanya," gagah Bumi sambil mencubit pipi putih sang kekasih. "Aku gak tahu kita bisa begini sampai kapan. Aku cuma bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Saat kita bersama, aku akan balas pesanmu kapanpun itu. Aku angkat teleponmu, lalu kita mengobrol tidak peduli selama apapun itu, dan aku akan selalu berdiri di sisimu dimanapun kamu ada," ucap Kahyangan dengan nada bergetar menahan tangis. "Sayang," Bumi langsung meraih tubuh Kahyangan sebelum gadis itu menitikkan air matanya lagi. "Sampai saat aku paham, aku sangat mencintaimu, walau harusnya jangan."